Halo sobatku, welcome to our YouTube channel Sobat Nubahula. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian adalah semangat untuk kami membuat konten-konten yang menarik dan terkini. Let's move to the topic. Enjoy! Jagat perfilman Indonesia akan kembali diramaikan oleh film superhero bergenre action religi yang menggabungkan unsur religi, romantis, action, serta fiksi ilmiah. Film superhero ini berjudul Patriot Selamatkan Indonesia. Buku Operasi Sandi Yuda karya A.M. Hendro Priyono menjadi inspirasi film superhero terbaru ini dan digarap oleh sutradara, penulis, sekaligus produser Jaimis Rianto di bawah naungan rumah produksi Royal Picture. Cerita Patriot juga memadukan antara film Ajari Aku Islam yang menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda keturunan Tionghoa Medan menjadi mualaf, di mana Jaimis Rianto duduk sebagai penulis dan produser, dan film Avengers di mana Jaimis ingin memunculkan seorang tokoh superhero yang berasal dari kalangan militer Indonesia, seperti halnya Captain America yang berasal dari Amerika. Plot cerita film Patriot Selamatkan Indonesia berkisah tentang Johnny Huang yang diperankan oleh Jaimis Rianto, seorang TNI keturunan Tionghoa yang harus berjuang untuk lolos dari sekapan jaringan kriminal. Lalu ia menyelamatkan diri ke dalam masjid. Perjumpaan Johnny dengan jamaah di masjid dan seorang gadis muslimah cantik bernama Runa Chaniago yang diperankan oleh influencer Andiva Nursasabila. Runa membuat Johnny jatuh cinta, dan pada akhirnya Johnny mantap menjadi seorang mualaf. Tapi kemudian tragedi terjadi. Johnny harus kehilangan orang terdekatnya akibat aksi radikalisme yang dilakukan anggota jaringan aliansi jahiliyah. Johnny Huang pun bergabung dengan tim Detachment Khusus 81 atau SAT 81 untuk menangkap salah satu pimpinan aliansi jahiliyah, Ali Abdul. Dalam sejarah nyata, SAT 81 terbentuk setelah Kopasanda berhasil membebaskan para sandera di dalam pesawat Garuda DC-9 Woyla di Thailand yang dibajak oleh teroris pada tanggal 31 Maret 1981. Dengan bantuan dari sang tokoh superhero, Patriot, yang merupakan hasil pengembangan teknologi dari logam, Dirman, milik Badan Intelijen Negara, Letnan 1 Johnny Huang, bertekad untuk membasmi jaringan teroris sampai ke akar-akarnya. Untuk mendalami perannya, Jaimis Rianto berlatih koreografi pertarungan yang keras dan harus merelakan wajahnya babak belur dalam beberapa scene perkelahian. Yang semakin menambah daya tarik film ini ialah keterlibatan bintang laga internasional yang sukses berlaga dalam film John Wick 3, Cecep Arif Rahman yang berperan sebagai Hasan Abdul, tokoh teroris yang jago bela diri dan buat. Kang Cecep juga ditunjuk sebagai koreografer laga dalam film Patriot ini. Film ini juga akan menampilkan bintang laga legendaris Willy Dozat dengan peran yang masih dirahasiakan. Dan akan menjadi debut dari Rico Killer Chen, seorang petarung MMA hebat yang telah mengalahkan lawannya dengan kemenangan KO di ronde pertama, yang akan berperan sebagai tokoh antagonis bernama Frankie Wu. Pemeran utama preman pensiun, Epi Kusnandar, akan berperan sebagai Abu, seorang muslim yang taat, orang baik yang berada di jalan yang benar. Namun tragisnya, tokoh Abu ini karena suatu hal tertentu melakukan aksi jahat yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang. Saking emosionalnya memerankan tokoh Abu ini, Kang Epi sampai berlinang air mata ketika menceritakan apa yang harus dialami oleh tokoh Abu ini. Film ini juga didukung oleh Adapun motivasi dalam film ini adalah membangkitkan rasa nasionalisme dan mengangkat citra TNI sebagai poros kekuatan militer Indonesia. Berusaha untuk mengangkat pencaksilat sebagai salah satu warisan kebanggaan budaya Indonesia, sekaligus mengangkat citra perfilman Indonesia ke level dunia. Film Patriot Selamatkan Indonesia direncanakan akan tayang sekitar bulan September tahun ini. Sementara, buku Operasi Sandi Yuda
menumpaskan gerakan Clandestine 2017 karya A.M. Hendro Priyono yang menjadi inspirasi film Patriot Selamatkan Indonesia. Berkisah tentang Hendro Priyono yang saat itu berpangkat Letnan 1 Infanteri yang mendapat tugas memimpin pasukan Sandi Yuda, satuan intelijen tempur dari Resimen Para Komando Angkatan Darat yang saat ini dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus. Untuk bergerilya melawan bekas sekutu TNI, yaitu Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara di tahun 1967. Hendro Priyono memimpin suatu unit berisi 8 orang anggota untuk menangkap Hasan, seorang komandan PGRS. Operasi yang berlangsung semalaman dan senyap ini berakhir dengan kemenangan Hendro Priyono dalam duel 1 lawan 1 melawan Hasan. Berpuluh tahun kemudian, Bapak Hendro Priyono bertemu kembali dengan beberapa mantan pimpinan PGRS dalam suasana hangat dan haru penuh persahabatan. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Nubahula undur diri. Bye-bye!